Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Baik, tentunya sudah sarapan kan? Sudah mandi? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Saya tadi sudah memberi tugas di pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, saya sudah kasih tugas. Nah, berikut akan saya sedikit menjelaskan tentang intinya apa di pembelajaran ini. Di sini khususnya ada pembelajaran IPA. IPA dan yang berkaitan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebenarnya nanti akan ada perkembangbiakan hewan, tapi nanti kita bahas. Untuk kali ini kita bahasnya perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Secara kawin itu artinya tumbuhan yang punya biji biasanya. Kalau kalian biasanya punya biji, nanti hasilnya setelah ditanam nanti pasti dia punya bunga, ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara generatif itu pasti punya bunga. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif itu atau secara tidak kawin. Misalnya kalian sudah pernah tahu yang ada pohon mangga di cangkok. Nah, itu namanya kita mengembangbiakan dengan secara vegetatif. Itu vegetatif buatan. Ada lagi yang nanti vegetatif alami ya. Kita bahas itu nanti. Sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk hari ini pembelajaran perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Dari yang kalian amati, saya minta untuk mengamati bunga yang ada di sekitar kalian kan. Nah, dari bunga-bunga itu bisa kalian lihat di sana bagian-bagian bunganya kalian sesuaikan dengan pembelajaran di buku tema halaman 5. Di buku tema halaman 5 bisa kalian lihat, oh apakah ini bunga ini sudah lengkap, apa ada mahkotanya, apa ada kepala putihnya, terlihat enggak ini kepala putih, benang sari, kemudian apakah ada kelopak bunganya. Nah, silakan nanti disimpulkan sendiri, bebas formatnya, silahkan kalian bebas pokoknya. Yang penting saya minta ada respon dari kalian ya. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan seperti yang di halaman 5 itu diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Dari yang kalian lihat sambil melihat buku di halaman 5, pada gambar bunga itu yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Loh, Bu, apa itu serbuk sari? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin tentu saja harus mempunyai alat kelamin ya kan. Yang namanya penyerbukan atau pembuahan itu harusnya ada alat kelamin. Loh Bu, coba ada yang tanya, tumbuhan kok punya alat kelamin? Bagaimana? Iya, tumbuhan itu punya alat kelamin. Ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Untuk alat kelamin jantan itu terdapat pada benang sari. Nah, nanti malah kebalik ya. Kalau benang sari yang namanya sari di sini tidak perempuan tapi dia laki-laki atau jantan. Jadi benang sari itu adalah alat perkembangbiakan tumbuhan sel kelamin jantan pada bunga. Nah, untuk selanjutnya ada namanya putih. Putih itu alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi apabila benang sari kalian pasti tahu yang warnanya agak kuning-kuning di bunga itu biasanya kalau kalian pegang ada yang pernah punya ini bunga turi itu kalian akan lihat ada kuning-kuning. Nah, itu namanya benang sari. Ketika benang sari itu menempel pada kepala putih, pasti itu terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, dia akan kemudian masuk ke ruang bakal biji. Nah, di sana kan kalian bisa lihat lah, ada bakal biji itu hasil dari penyerbukan. Nah, hasil dari penyerbukan itu di dalam bakal biji terjadi
pembuahan di dalamnya. Pembuahan itu apa toh? Di situ bisa kita lihat adalah peleburan sel serbuk sari dengan kepala putih yang menghasilkan namanya zigot. Zigot itu hasil pembuahan. Nah, dari zigot itu berkembang jadi lembaga jadi bakal biji, kemudian jadi biji. Kalau misalnya itu tumbuhan berbuah seperti mangga, itu akan tumbuh juga namanya daging buah. Ada bakal buah, daging buah. Nah, seperti itu. Jadi biasanya tumbuhan itu ada yang berkembang biaknya secara generatif. Coba kalian amati, kira-kira tumbuhan apa yang berkembang biak dengan secara generatif, yaitu biasanya punya bunga, atau dia berkembang biaknya dengan biji saja, yang bisa dengan menanam bijinya itu pasti perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk hari ini itu saja dulu yang ingin saya sampaikan. Berikutnya ada video penjelasan tentang matematika. Baik, selamat belajar anak-anak. Saya harap untuk halaman 5 bisa digambar. Kalau bisa digambar, untuk tugas selanjutnya nanti di akhir minggu ini saya minta dikumpulkan di sekolah ya, untuk gambar bisa diwarna yang bagus untuk bagian-bagian bunga. Terima kasih.